Kita akan informasi lain pemirsa, hingga Senin pagi ketinggian air di wilayah Bukit Duri masih tergolong tinggi mencapai 3 meter. Warga sekitar enggan mengungsi lantaran masih ada barang-barang berharga di rumah mereka. Aktivitas warga menjadi terganggu, salah satu sekolah pun terpaksa diliburkan. Banjir ini menjadi wahana bermain anak-anak. Akibat banjir, salah satu mobil warga terendam hingga setengah badan mobil. Warga pun terpaksa memindahkan kendaraan roda 2 mereka ke tempat yang lebih tinggi. Banjir ini merendam ratusan rumah warga dan banjir merupakan air kiriman yang terjadi sejak pukul 3 pagi dan diperkirakan banjir akan surut pada siang hari ini. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan Bogor mengakibatkan banjir di sejumlah titik di ibu kota. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Amanda Dasrul di Rawajati, Jakarta. Amanda, bagaimana situasi banjir di Rawajati? Berapa ketinggian air saat ini? Ya Rike, saat ini ketinggian air banjir di kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan ini adalah 1 meter. Setelah sebelumnya pada pukul 4 dini hari tadi, banjir mencapai tinggi 1,80 meter. Setelah sebelumnya pada minggu malam, pihak BNPB mengumumkan secara resmi bahwa debit air di Bendung Katulampa Bogor ini telah dalam status siaga 1. Banjir pun akhirnya telah turun ke ibu kota dan pada kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan ini sendiri, banjir mulai terjadi pada pukul 2 dini hari tadi pagi yang terus meningkat hingga puncaknya pada pukul 4 pagi yang kemudian banjir pun berangsur surut hingga saat ini. Saat ini pun warga di kawasan RW 07 Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan ini juga sudah mulai turun ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa lumpur dan juga mengangkat barang-barang mereka. Di mana kawasan Rawajati ini memang sudah menjadi kawasan yang langganan banjir setiap tahunnya, terutama pada saat musim hujan. Saat Bendung Katulampa Bogor ini debit airnya meningkat. Namun saat ini dari pengakuannya warga yang kami dapatkan, banjir pada tahun ini tidak separah sebelumnya, di mana pada tahun 2014 ketinggian banjir ini sempat mencapai 3 meter dengan jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan pada saat ini banjir surut hanya dalam hitungan jam saja dan hanya mencapai ketinggian 1,80 meter. Namun untuk tahun ini warga mengaku tidak mendapatkan informasi resmi secara menyeluruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya pada saat banjir terjadi, banyak warga yang masih berada di dalam rumah mereka. Dan berikut kutipan pernyataan dari warga kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan. Naiknya pasnya jam setengah dua malam. Ya. Ini sebelumnya ada pemberitahuan nggak Pak dari Ketua RT? Ya mungkin ada ya, ke kita warga masing-masing mungkin kagak ya. Cuman kita langsung dari anak-anak yang bilang ntar jam 3 dan air naik Pak, gitu aja. Beritahu. Ada kali, cuman kayak kitanya nggak. Kita barusan nyampe di sini jam 7 malam, anak-anak pada bilangin. Kalau dulu kan ada ini apa yang SMS dari BPBD, pemberitahuan secara langsung ke warga-warga. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Saat ini warga pun masih terus berupaya untuk membersihkan areal rumah mereka dan juga sampah-sampah yang menumpuk di aliran Sungai Ciliwung yang melewati kawasan Rawajati ini sendiri, dibantu oleh pihak dari anggota TNI Angkatan Darat dan juga pihak dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta yang saat ini telah menyiagakan sekitar 5 mobil unit pengangkut sampah. Demikian yang bisa saya sampaikan dari wilayah Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Rike. Terima kasih Amanda Dasrul melaporkan. Pemirsa, imbas air kiriman Bendung Katulampa Bogor menyebabkan debit air di pintu air Hek Kramat Jati, Jakarta Timur meluap. Akibat luapan, air tumpukan sampah berserakan di sekitar pintu air. Sejak Senin dini hari, petugas sibuk membersihkan tumpukan sampah yang terseret arus air kiriman dari Katulampa Bogor pada Minggu malam. Sampah yang didominasi potongan kayu ini diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Perintis, Jakarta Timur. Pembersihan ini dilakukan untuk mengantisipasi kembali terjadinya banjir akibat luapan air Kali Baru ke Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur.
ini polisi masih menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan di kawasan Durensawit, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait ledakan granat tangan di Durensawit, Jakarta Timur, kami sudah tersambung dengan Dade Salampesi langsung dari lokasi ledakan. Dade, apa hasil olah TKP ledakan granat yang melukai seorang petugas keamanan gedung hingga sejauh ini? Olah tempat kejadian perkara di gedung Multipiranti Graha yang ada di Jalan Radin Inten 2 baru saja selesai. Namun saat ini tim Puslap 4 Polri masih melakukan briefing dipimpin oleh Direskrimum Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Krisna Mukti. Baru saja Direskrimum Polda Metro Jaya ini Kombes Pol Krisna Murti memberikan keterangan bahwa granat yang dilemparkan ke gedung Multipiranti Graha ini dikonfirmasikan ialah granat tangan jenis manggis atau lebih tepatnya biasa dikenal dengan granat manggis. Dan dikatakan juga oleh Direskrimum bahwa kejadian ini murni kriminalitas biasa. Namun alat yang digunakannya ialah luar biasa karena granat manggis termasuk sulit untuk dicari. Oleh karenanya pihak kepolisian akan fokus untuk merunut siapa pemilik atau produsen dari granat manggis ini. Dan sejumlah barang bukti juga berhasil dikumpulkan oleh tim Puslap 4 Polri. Tadi sekitar pukul 9.45 pagi waktu Indonesia Barat, tim Inavis juga hadir di sini dan melakukan olah tempat kejadian perkara, namun hanya sekitar 1,5 jam saja. Diungkapkan juga oleh Krisna Murti bahwa pelaku yang melempar granat manggis dari depan Jalan Radin Inten ke gedung Multipiranti Graha ini merupakan seorang profesional, karena nyatanya menurut Krisna tidak mudah untuk melempar granat. Namun tadi Krisna sempat menguji coba melempar granat dari titik yang ada di depan gedung ke lokasi pecahan kaca tempat granat dilemparkan, dan ternyata Krisna menyimpulkan bahwa pelempar granat tersebut ialah seorang profesional. Sebelumnya pagi tadi memang sudah diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian bahwa kejadian ini tidak bisa diindikasikan sebagai suatu gerakan terorisme karena sasarannya ialah gedung pribadi saja. Saat ini suasana di sekitar TKP sudah mulai kondusif, sudah mulai tenang, namun lalu lintas masih terus dijaga atau dipantau oleh petugas tempat karena masih banyak warga yang melambatkan laju kendaraan mereka untuk melihat TKP sehingga mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Berikut ini pernyataan dari Kombes Pol Krisna Murti di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kami sudah melakukan olah TKP terintegrasi forensik, Inavis, bahkan tim DVI dari forensik, kemudian Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, Polsek Durensawit, bahkan Bapak Kapolda tadi pagi di TKP. Jadi selanjutnya hasil dari olah TKP tersebut akan didalami secara scientific investigation oleh tim forensik. Sedangkan kami melakukan melanjutkan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Ya, intinya kami mendapatkan analisa awal bahwa ini dilakukan oleh orang yang lumayan profesional karena melempar granat itu tidak mudah. Ya, semua ya hanya orang-orang terlatih yang melempar granat, yang mampu melempar itu. Ya, kami juga dulu dilatihkan, tahu sulitnya melempar granat dan rekan-rekan juga bisa melihat tidak sembarang orang. Kemudian kami berharap nanti dari hasil olah TKP. Selanjutnya, Rike, pihak kepolisian akan memeriksa 2 orang petugas jaga yang semalam sedang menjaga TKP dan juga pemilik gedung serta pihak penanggung jawab dari 12 perusahaan yang berkantor di gedung tempat kejadian perkara ini. Demikian laporan dari Durensawit, Jakarta Timur. Rike. Dade Salampesi melaporkan langsung dari Radin Inten, Jakarta Timur. Terima kasih. Pemirsa, masih terkait keamanan ibu kota, Polda Metro Jaya menyita ratusan pucuk senjata api dan airsoft gun. Selain diperjualbelikan secara ilegal, senjata-senjata diduga digunakan dalam sejumlah aksi kejahatan di Jabodetabek. Dalam 3 pekan terakhir, kepolisian menyita 121 pucuk senjata api, senjata terdiri dari 106 airsoft gun, 12 pistol, 2 senapan laras panjang, dan 1 senjata api berbentuk alat tulis atau pen gun.
Petugas juga menyita sejumlah amunisi peluru tajam. Senjata dan amunisi disita dari 8 pelaku yang diduga melakukan bisnis jual beli senjata secara ilegal dan juga menggunakannya dalam tindak kriminal. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Krisnamurti, para tersangka telah lama melakukan jual beli senjata tanpa izin. Sebagian dari senjata airsoft gun juga menggunakan peluru mimis yang berbahan logam sehingga dapat berefek mematikan. Hingga Senin pagi, aktivitas vulkanik Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus meningkat. Warga dan wisatawan diminta tidak mendekati kawah. Kandungan belerang yang pekat bisa membahayakan manusia. Petugas juga khawatir terjadinya letusan kecil secara tiba-tiba sehingga melarang adanya aktivitas manusia dalam radius 1 km dari bibir kawah. Berdasarkan pantauan pos pantau PVMBG, Gunung Bromo pada Senin pagi, asap cenderung pekat masih membumbung dari bibir kawah dengan ketinggian 50 hingga 100 meter. Hembusan asap bercampur belerang masih terjadi dan mengarah ke barat atau utara, serta mengarah ke pemukiman warga. Meski secara visual Gunung Bromo relatif menurun, namun secara seismik aktivitas Gunung Bromo cenderung meningkat dan status Gunung Bromo masih pada level waspada.